Di dunia fiksi, ada salah satu obrolan yang nggak pernah selesai. Frame dulu atau part dulu? Sebagian orang bilang frame dulu, karena frame itu adalah jiwa dari sepeda tersebut. Sebagian lagi bilang part yang dikayuh dulu atau part yang berputar dulu, karena itu yang paling terasa ketika kalian bersepeda. Aku nggak mau bilang dua-duanya yang benar, tapi aku hanya ingin berbagi cara aku melihat ketika bagaimana kita nge-build up sebuah sepeda. Terkhusus untuk mereka yang budgetnya dicicil. Let's go! Kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali sepeda fiksi yang sudah oke-oke, mantul, mantap, keren, betul. Tapi seringkali ada rasa ketika kita melihatnya, kok rasanya sepeda ini belum jadi ya? Kayuhannya nggak enak, tampilannya janggal, atau tampilannya niat tapi rasanya kosong. Dan ini bukan soal selera yang buruk, tapi seringkali karena urutan membangun sebuah sepeda itu belum jelas jejaknya dari awal. Di dunia fiksi, menurutku ada dua cara pikir yang sering kita temui. Yang pertama, frame itu jiwa sepeda, jadi ya bangun dari frame dulu. Masuk akal, karena frame itu yang paling kelihatan, paling cepat dinilai orang, dan paling menonjol, serta sering menjadi identitas build up. Ya, karena frame mudah dilihat, bentuknya besar, dimensi yang paling besar selain wheelset. Jadi itu masuk akal. Makanya semua orang bergeser kepada frame dulu, partnya belakangan. It's okay. Dan yang kedua, frame bisa belakangan, yang penting part yang berputar dulu. Ini juga masuk akal, teman-teman. Karena crankset, wheelset, headset, dan pedal itu adalah bagian yang kerasa ketika dikayuh. Menurutku dua-duanya nggak ada yang salah. Yang sering bikin ribet itu adalah ketika kita berhenti di salah satunya tanpa memikirkan kelanjutannya. Akhirnya hilang arah. Tidak jelas ini konsep mau dibangun kemana. Racing look apa culture look? Untuk membangun fiksi itu adalah sebuah proses membangun cerita. Frame yang mahal dan frame yang murah itu punya cerita yang berbeda. Frame yang mahal itu membawa nama, reputasi, dan ekspektasi. Secara alami, frame mahal menarik part lain untuk naik kelas. Bukan pamer, tapi karena tanpa sadar, part yang terlalu jauh levelnya seperti tidak ngangkat value dari frame itu tersebut. Kan nggak pas tuh ketika frame sekelas US, Tinelli, dan kawan-kawannya itu pakai stem 25.000, 50.000 kan kurang pas tuh. Sebaliknya, kalau kita pakai frame yang masih sederhana, tapi part berputarnya sudah oke, sudah mentok, orang biasanya akan membaca arahnya, frame-nya terasa seperti, oh ini masih proses, nanti juga naik. Frame-nya hanya melengkapi. Dan menurutku itu wajar, karena part yang bagus memberikan sinyal build up dan punya tujuan yang jelas. Karena konsep dasarnya itu sudah ada. Dan lagi ini yang paling relevan untuk banyak orang, teman-teman. Kalau budget kita memang harus dicicil, menurutku nggak ada yang salah. Mulai dari part yang terasa saat dipakai, part-part yang berputar. Asal satu hal yang jelas, kita tahu frame seperti apa di suatu hari nanti yang ingin kita pakai. Jadi tiap beli part itu levelnya konsisten, arahnya jelas, nggak cuma beli karena murah atau lagi hype. Misal kalian pengen yang aero-aeroan, jadi stemnya mungkin bisa pakai EC90 yang lebih pipi segala macam biar konsep look, racing looknya dapat. Atau mau yang gendut-gendut kayak Ardennly Sprint dan kawan-kawannya itu wajar-wajar saja. Jadi konsepnya jelas, terarah, terukur gitu secara visualisasi yang bisa dipandang mata. Dan kalau duitnya cukup, nah itu nggak usah ribet. Kalian cocokkan selera kalian, cek marketplace, pasti ada aja yang sesuai dengan selera kalian. Karena beli full bed jadi itu juga nggak salah. Itu sah-sah saja. Itu menghemat waktu kalian berpikir, berkonsep, dan tinggal check out aja. It's done, selesai gitu doang dia. Dia tidak akan membuat kalian merepotkan isi kepala kalian dan tidak akan membuat kepala kalian panas juga. Dan untuk yang build up dari awal, semangat buat kalian ya. Nggak semua orang peduli soal narasi, value, atau arah build. Dan itu juga nggak salah. Yang penting sepeda itu kamu nikmati, kamu pakai, dan kamu merasa nyaman dengannya. Karena sepeda adalah teman kita menuju kedamaian ketika kita terasa lelah dalam pekerjaan kita. Karena menurutku,
Sepeda yang terasa jadi bukan sepeda yang paling mahal, bukan sepeda yang paling sering dipuji, tapi sepeda yang dibangun dengan niat yang jujur, arah yang jelas, dan ekspektasi dan realita yang selaras. Sisanya biar selera yang berbicara. Me, Frank Gawada, stay chill out. Peace.